Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tip and trick penjualan asuransi. Apa kabar teman-teman? Langsung aja ya, kali ini kita akan membahas tentang Keyman Insurance. Makhluk apa itu? Saya mulai dari pengalaman saya, suatu kali saya menghadiri sebuah customer gathering dengan sebuah grup besar dan kaya. Ya, seperti biasa, saya itu lebih banyak ngobrol-ngobrol saja dengan mereka. Banyak mendengar. Dan kalau saya mau jujur nih, cukup sulit untuk menawarkan produk asuransi di kalangan mereka. Seperti teman-teman tahulah ya, bahwa mereka itu adalah kaum the have, seakan-akan gak ada masalah dengan keuangan mereka. Mereka hidupnya berlebih, bahkan berlimpah. Ya, jujur agak bingung juga sih bagaimana mau beri solusi bagi mereka, karena mereka seakan-akan nggak ada masalah keuangan sama sekali. Tetapi kembali saya mau ingatkan teman-teman, ada dua hal yang tidak boleh kita lupa dalam kita menjual asuransi. Yang pertama adalah kita mendengar sambil membangun persetujuan atau persamaan atau patching dalam teknik neurolinguistic program, yaitu membangun persamaan. Dengan senyum, mengangguk tanda setuju, atau gunakan kata wow, keren, mantap, dan luar biasa. Ini saya berikan contoh. Wow, ternyata di balik grup sebesar ini ada orang-orang yang sangat sederhana tapi visinya hebat. Amazing. Dan yang kedua adalah, yang tidak kalah penting adalah teknik mengajukan pertanyaan yang cerdas dan tepat. Dalam obrolan saya dalam gathering tersebut, saya ngomongnya begini kepada Om Hari, nasabah kaya pemilik grup besar tersebut. Om, bisnis sebesar ini Om Hari handle sendiri, atau Om Hari memiliki tim khusus dalam memanage semuanya ini? Pastilah ia jawab, ya enggak lah, masa sih grup besar ini dihandle oleh dia sendiri? Emangnya warung Tegal, ya. Pertanyaan yang ringan ini ternyata penting untuk membangun hubungan kesamaan. Dan di balik pertanyaan ini, saya memiliki tujuan dan maksud. Ingat, pertanyaan yang simpel, cerdas, dan memiliki tujuan itu akan membuka hal-hal yang tidak dirasakan sebelumnya oleh nasabah. Saya lanjutkan ya dengan pernyataan seperti ini. Ya, memang di-handle sendiri atau di-handle oleh profesional memiliki plus minus ya Om. Walaupun semua orang pasti akan setuju menggunakan tim profesional jauh lebih efektif. Sepertinya saya tanya sendiri dan kemudian jawab sendiri ya. Tetapi sebenarnya saya sedang membangun yang disebut dengan yes set condition. Terbukti, Om Hari kemudian mengangguk tanda persetujuannya. Tapi saya tidak akan berhenti di situ. Tetapi hari ini mencari orang-orang profesional adalah hal yang tidak mudah loh Om. Ini sih bukan soal budgetnya, tetapi mencari orang yang tepat dan dipercaya itulah yang sulit. Apalagi di tengah kompetisi bisnis yang ketat, bajak membajak menjadi sesuatu yang lumrah. Benar nggak Om? Lihat pernyataan saya, mengarah kemana. Bahkan orang yang sudah kita percaya saja, ternyata dibajak orang. Lihat reaksi dari nasabahnya, kalau dia mengangguk dan tersenyum, artinya dia sudah masuk dalam yes set condition kita. Lanjutkan. Om, saya punya ide nih untuk bagaimana cara membangun retention atau loyalitas dengan para profesional dan orang-orang kunci Om, yaitu dengan membuat Keyman Insurance Program. Apa yang dimaksud dengan Keyman Insurance Program? Keyman Insurance Program maksudnya begini Om. Om memilih dari sekian banyak profesional Om yang sangat Om percayai, yang sangat loyal dan kasih kontribusi yang besar bagi grup. Dan kemudian lakukan sebuah program buat mereka dengan membelikan insurans atas nama mereka. Tentunya budgetnya diambil dari grup.
Hal ini penting, Om, untuk membangun loyalitas dan engagement dengan perusahaan. Serta juga untuk meminimalisasi risiko sewaktu-waktu orang kunci Om ini dibajak atau terkena risiko sakit berat yang tentunya akan mengganggu kinerja mereka yang pada akhirnya berakibat pada gangguan kinerja perusahaan juga. Bagaimana caranya? Caranya mudah kok, Om. Om hanya memarkir sebagian dana perusahaan Om ke perusahaan asuransi atas nama orang-orang kuncinya Om, yang Om tentu pilih dan percayai. Dan program ini dapat menciptakan investasi di hari tua mereka. Sekaligus Om memberikan semacam hadiah atau gift bagi keluarga yang mereka kasihi. Mengapa program ini sangat manjur, Om? Karena kita tahu, fakta membuktikan bahwa semua orang bekerja tujuannya untuk keluarga mereka sejahtera. Betul nggak, Om? Dan hal ini juga dapat membuat orang-orang kunci Om ini bekerja dengan keras dan loyal, karena kesejahteraan keluarga mereka sudah aman. Bagaimana menurut Om? Ya, begitu caranya teman-teman bisa menawarkan Keyman Insurance kepada orang-orang yang super kaya. Teman-teman RM dan Financial Advisor, ide ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang kaya yang punya grup atau yayasan yang banyak ya. Saya juga biasa menawarkan konsep ini atau konsep Keyman Insurance ini kepada nasabah yang menengah. Seperti nasabah pemilik restoran untuk memberikan asuransi kepada kokinya yang merupakan orang kunci dalam bisnisnya. Bisa juga kepada montirnya, tentu nasabah yang punya grup bengkel yang besar. Kepala cabangnya, atau direkturnya di perusahaannya. Pokoknya bisa diberikan kepada tenaga ahli atau tenaga profesional yang benar-benar harus dijaga dari incaran para kompetitor. So, misalnya kalau nasabahnya bertanya, bagaimana kalau mereka, orang-orang profesionalnya itu keluar dan resign? Katakan, Bapak Ibu nasabah, nggak rugi kok. Bapak Ibu nasabah bisa berhenti dari program ini dan tarik dananya. Dan bisa beli lagi untuk para profesional yang baru. Pada prinsipnya, Bapak Ibu nasabah lah yang pegang kendalinya. Teman-teman RM yang saya cintai, teman-teman juga bisa mengusulkan ke nasabahnya untuk memberikan semacam extra employee benefit kepada karyawan-karyawan yang lama, yang loyal, dan top kontributor. Atau, kalau teman-teman ketemu dengan nasabah yang memiliki bisnis kongsi, di mana untuk dapat mengantisipasi risiko meninggal atau sakit berat dari salah satu pemilik kongsi, ya, risiko ini mungkin saja bisa diantisipasi atau diganti oleh anak dari pemilik yang kena risiko ya. Tetapi menyamakan visi, misi, atau cara berpikir, atau menyamakan kinerja dan lain-lain tentulah tidak mudah. Nah, supaya bisnis kongsi tetap berjalan, jika terjadi risiko dari salah satu pemilik kongsi meninggal atau kena penyakit berat, perlu disepakati yang meninggal memperoleh santunan sebesar nilai saham mereka. Dengan catatan, setelah itu keluarga yang meninggal melepaskan sahamnya dan tidak punya ikatan dengan bisnis kongsi itu lagi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mendapat inspirasi belum? Semoga ide-ide ini dapat menolong para RM, para financial advisor dalam berjualan. Sekali lagi, jangan lupa untuk berlatih, tetap semangat, happy selling, happy closing. Thank you.